mereka berdua. Aduh, seneng deh. Iya sayang, cantik aku. Ini yang sedang dimabuk asmara nih Sobat Ambiar. Yang mabuk Lihat ya. asmara. Akhirnya mereka berdua bisa kita hadirkan di pagi hari ini. Betul. Kalian tuh deket udah berapa lama sih? Hah? Kok lama lagi? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Sekarang udah berapa lama kamu deket sama dia? 5 bulan gitu. Iya. Berapa lama? Mau masuk 5 bulan. Oh, masuk 5 bulan. Maksudnya dekat itu udah official. Dekat officialnya udah 5 bulan. Oh, dikenal dekat sama orang-orang. Oh, dikenal deket sama orang-orang. Tapi udah ada kayak, kamu pacar aku ya, aku pacar kamu ya. Udah ada gitu belum sih? Hah? Udah lah ya. Tapi gue Udah dong. Ebi sama Zara kami semua ucapkan terima kasih. Banyak yang minta mereka buat hadir di pagi-pagi Ambiar yang kita hadirkan. Iya, peran 86 itu barusan judulnya apa? Hah? Hai. I si Teru gitu. I love you. Buat kalian berdua, kita mau kasih lihat ya. Kemarin katanya Zara baru ulang tahun ya? Iya. Aku mau ngucapin itu dulu sunatannya Om Perlan. Selamat ya. Sunatan Anaknya Om Perlan. Bukan Om Perlannya. Yang sunat siapa? Anaknya. Masa Om Perlannya? Zara ulang tahunnya keberapa? Ke 16 tahun. Oh. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Ibi. Aku 17. Oh, 17. Tahun ini 18. Tahun ini 18 ya. Kemarin Zara cocok, dapet pas. surprise dari Ebi. Kita mau kasih lihat ulang tahunnya. Semanis apa ini? Ini dia. Sweet banget sih kalian berdua ini. Ebi ngerencanainnya tuh berapa hari sebelumnya? Dadakan sih sebenarnya kayaknya satu harinya. Itu Ebi yang bikin acara buat Zahra. Iya sebenarnya rencananya bareng manajer aku sama ada satu lagi Manajernya Zahra. nggak partner live gitu. Kayak teman-teman kita. Iya. Jadi kayak oh gimana nih kalau kita bikin surprise-nya. Tapi bingung nih gimana surprise-nya. Karena kan ini anak nih kayak asal nebak gitu kan. Dia tuh kayak nggak bisa gitu buat disurprisein. Maksudnya? Susah. Kayak gimana ya? Udah Dia tuh suka nebak-nebak sendiri. Iya, dia suka tahu Gak alurnya. mudah dibohongin gitu karena Iya. aku udah tahu duluan. Iya, susah buat nutupin dari dia. Terus bilangnya ke Zahra mau ngajakin kemana ceritanya? Dia awalnya bilang sama aku pas kita selesai kerja kan, terus dia itu kan malam Amin 1 ulang tahun aku, terus dia bilang, Dek abang, karena kan itu kebetulan dia mau pulang kampung juga kan, katanya Dek maaf ya abang gak ngasih hadiah buat kamu, gak sempet kata dia. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku bilang gitu. Ternyata dia itu kasih surprise. Kamu taunya mau diajak kemana? Ya, Ada surprise. diajakin kemana tapi Zara? Hah? Mereka kan Dia taunya kita ngajak ke rumah hantu, karena dia kan gila-gila rumah hantu kan nih. Oh kamu suka yang horor-horor gitu? iya mami suka banget. Horor Maka kamu sejarah. nonton horornya Mami yang dulu nonton. Aku nonton, apalagi yang film ular itu. Apalagi rumah tangganya, horor banget. Asem. Ditutup matanya. Iya ditutup, terus sepanjang perjalanan sampai aku nggak bisa napas. Oh, terus pas kamu lihat di sana ternyata ada siapa aja selain ada. Siapa aja tuh yang hadir di situ? Ada keluarga kamu juga nggak sih? Ada. Ada Cuman sebelum masuk itu apa namanya mereka makein aku headset yang kedap suara itu loh. jadi Terus kamu diputerin nggak bisa musik dengar. hantu jadi mereka ngomong itu aku nggak denger. Makanya aku ini apa gitu. Dan di dalam hati tuh was-was, aduh gagal gak ya, aduh berhasil gak ya, gini-gini. Sampai pucet. Selain dikasih surprise kayak gitu, kasih apa sih? Dikasih kado apa lagi? Surprise Kado spesialnya apa coba lagi? kita lihat ya. Ebi ada kasih menyiapkan kado spesial. sesuatu. Oke. Kado spesial buat Zara. Lagunya Dikasih apa sih? Apa gitu? apa itu gelang ya, dikasih gelang. Iya itu gelang. Mana Mana, gelangnya coba. mana? Kasih lihat dong ke kamera Zara. Oh. Ini. Ebi kenapa gelang? Kenapa nggak pompa air? Buat apa mau bayi? Ya kenapa gelang? Karena nggak tahu ya, kemarin tuh sempat dia nyeletuk. Kayak gelang aku tuh entah hilang atau Iya, hilang. Oh kodenya bagus ya Ebi, Zara ya. Bukan itu pas konser jadi kan pakai sarung tangan. Terus pas pulang-pulang aku lihat kemana ternyata hilang. Iya. Emas yang hilang. Iya. Oh. Terus? Dan kayak mungkin aku kepikiran, oh kayaknya tahun ini aku mau beliin gelang dulu deh. Nanti kayak nextnya entah kalung atau cincin gitu. Oh Masya Allah. Oh dicicil satu-satu tiap tahun. Gitu dong masa kalau anak kecil. Bagus. Jadinya- Tahun ini gelang. Iya. Oh, Nah, ini tapi gelang. sebelum ngasih gelang dia malamnya ngasih hadiah juga.
Apa? Baju, sepatu. Oh jadi malamnya tuh udah ketemu, udah kasih surprise duluan. Iya, itu pas dia ngeprank gitu, yang surprise ngajak ke rumah hantu. Oh. Kalau ini kan yang tanggal Hari H-nya, langsung, iya, hari kalau H-nya. Jadi 2 kali ngasih surprise. Ya gitu dong Mas Rian. Mas Rian ini ya semenjak ulang tahun nggak pernah ngasih apa-apa, nggak kayak Kak Karen. Kalau Kak Karennya masih ngasih ini, ngasih itu. Dia mah sama sekali. Lihat ya Sobat Ambiar, minggu depan aku ulang tahun, lihat Dewi Persik kemana. Lihat aja, ada apa enggak? Lihat, kita lihat. Gue udah tahu dia Iya, kemana. waktu itu Lihat nggak ya. ada, Louis. Lihat gue ulang tahun dia kemana. Izin memang. Izin kan lo, gue udah tahu. Oh, enggak, kan ulang tahun kamu kan. Ebi, apa doa untuk seorang Zahra? Yang pasti ada doa panjang umur, kamu sehat selalu, semoga kamu makin sukses. Amin. Amin. Suksesnya bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Kamu nurut sama orang tua terus, kamu jadi diri kamu sendiri yang sekarang, makin berkembang dan makin belajar, makin sukses. Amin. Terus jangan pernah lengah dan jangan pernah lemah, apalagi jatuh karena mungkin omongan-omongan orang ataupun karena ya orang-orang di luar sana yang gak suka sama kamu lah. Intinya kamu tetap jadi diri kamu sendiri dan tetap bangun diri kamu biar kuat. Iya, Ebi ngasih ujangannya kayak orang tua ya. Enggak, soalnya di depan Ebi ngomong kayak gitu, di depannya ada Pak Gondang. Iya tuh ada papanya Zahra keliatin. Papanya. Pak Gondang, Udah gini papanya Dua, nih. Tim. Ayo ngomong apa sama Preman ya? anak gue lo. Papanya Zahra pernah ngomong apa sama kamu, Ebi? Apa ya Pak? yang pasti ya alhamdulillah terus jagain anak Zahra katanya. Terus kayak Bapak sering bilang makasih ya udah jagain anak Zahra di sini sebelum Bapak sama keluarga kesini. Terus semoga kalian kayak bisa ngejalanin karir bareng-bareng. Selalu jadi anak yang baik, anak yang sopan, kayak gitu. Ya, secara garis besar orang tua pasti selalu ngomong kayak gitu sih. Iya. Selalu nasihatin anak-anak. Semoga selalu dikelilingi dengan orang-orang yang mencintai. Amin. Termasuk teman-teman dan juga fans. Iya, pada ngasih kado nggak sih sama Banyak Kado pasti. coba ya kita lihat teman-teman Oh, dan ada juga nih, fans kita lihat. Banyak memang. Banyak banget kadonya. Banyak banget. Banyak banget itu tuh sampai di angka itu kan apa namanya saking kan banyaknya itu 5 goni yang gede tuh. 5 karung. Iya, garung. 5 karung. 5 karung. Iya, Berapa total hadiah yang kamu dapat kalau kamu pernah hitung mungkin? banyak banget Kak, sumpah. Itu aja aku bukannya Paling banyaknya apa? Paling banyaknya boneka. Boneka. baju. Baju. Lemariku itu udah aku ganti baju baru semua tuh. Terus ada lagi yang belum kemasukan di lemari banyak banget. Apartemenku pokoknya udah penuh. Bentar lagi kita tenggelam. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya, itu Dapat kado sebanyak ini nggak sih Zahra sebelumnya? Gak pernah. Jadi ini Baru tuh tahun ini. pertama kali. Iya dapat kado. Terus pertama kali juga dirayain yang kayak gini. Sama siapa itu di pertama kali dirayain kayak gini? Sama fans sama keluarga aku pernah, cuman kita nggak yang bikin Nggak acara. yang sebesar ini. Iya, nggak bikin Aja, acara yang begitu. Jadi ini yang bikin acara ini AA Ebi ya. Bukan fans. Tapi sempat ngerasa bingung gak sih? Ya bersyukur jelas, tapi bingung ini kadonya banyak banget. Terlalu banyak gitu yang didapatkan. Aku nggak bingung sih, lebih keseneng aja. Karena dapat baju baru banyak, terus sepatu, terus banyak banget pokoknya mereka ngasih. Ini kado juga yang dipakai hari ini? Ya ini dari dia. Yang mana? Baju sama sepatu. Jadi kamu ngasih apa aja? Oke, Ebi, selain gelak apa aja yang kamu kasih apalagi? Ya, malamnya itu dia ngasih baju sama sepatu sama boneka dinosaurus ada 2. Kamu ulang tahun kayak seserahan jatuhnya ya? Emang Dapat sukanya banyak. Zara boneka dinosaurus? Apa Mami? Sukanya Zara boneka dinosaurus. Sebenarnya aku sih Mi yang kayak kalau ngeliat dia tuh kayak kayak Dino gitu tapi lucu gitu. Makanya kayak oh ya udah aku kasih boneka Dino. Dari semua kado, dari 5 karung kado yang kamu kumpulkan. Banyak Kado loh apa itu. yang paling berkesan buat kamu? Semuanya berkesan sih buat aku karena bener kamu Gelang itu yang paling berkesan kayaknya. Satu aja, sebutkan satu. Satu yang aja. paling- tiga. Oke, 3 apa? Karena enggak benar semuanya berkesan. Pasti. Karena apa ya? Karena bermanfaat banget kan. Cuman yang paling spesial itu kado dari abang. Apa? Apa? Kadonya yang mana? Apa Gelang? kadonya? Gelang, Oke. baju, sepatu sama kado dari Miss Ghostrock. Itu spesial banget. Ah, siapa Miss? Itu yang teman live kita tadi.
Kak Sarah Oh, Ahmad. Kak Sarah. Dapat apa? Aku dikasih mic yang itu loh Mami, yang bling-bling itu, yang dari... Oh, Buat ini, mic buat nyanyi, buat Iya, bling-bling. untuk- Off air. untuk off air. Oh. Oke. Tapi ada yang paling iseng nggak kadonya? Misalnya tiba-tiba dia coba dibungkus-bungkus Ada sih, banyak. masa apa? dia ngasih aku poni yang kayak poni Marsha gitu, so aku Kamu kasih ke Kak Karen. Jangan, aku yang justru kasih Zara. Karena kan aku koleksi Dikasih banyak. poni kayak punya itu kakak itu. Poni. Yang cuma selembar gitu. yang begini kan. itu kado yang lucu-lucuan serius. Iya, yang kayak gitu. Terus mereka ngasih apa Mami yang untuk pereda nyeri saat lagi haid itu. Oke. Painkiller macam-macam kadonya Yang tapi buat perda kalau iya datang painkiller bulan. bukan Iya. kadonya tapi niatnya ya. Niat Iya, itu benar. lucu-lucu Sobat ya. Ambiar, kita mau kasih lihat juga hubungan Ebi dan juga Zara. Ternyata LDR ya kalian. Oh, berdua. Oh iya, Oh, LDR. Zara, kamu di mana sih? aku di Medan kemarin. Kau di mana Ebi? Aku di Bima. Dewi juga LDR. Kau di sana, aku di sini. Bukan, diselingkuhi Rapopo. Gelap banget. Itu lagi ngapain? Lagi live. Lagi les cuman dia lagi gelap. Kok gelap-gelapan sih? Enggak. Kamu suka gelap-gelapan. Enggak, Mami. Lagi Astagfirullahaladzim. tidur. Sebenarnya aku tuh lagi live, tapi kayak posisinya lagi teleponan. Jadi kayak pada repot nih netizen katanya dengerin. Ya udah kita teleponnya sambil live gitu biar mereka bisa denger. Tapi posisinya lampu di kamar aku tuh lagi gelap. Gitu. Kalian tuh pernah paling lama nggak ketemu tuh pernah berapa lama? Ini paling Iya, lama ini sih pertama kali. 2 minggu. 11 hari. Guys, 2 minggu paling lama nggak ketemu. 2 minggu paling lama. Iya. Oh, itu paling lama itu cuma 2 minggu doang. Oke, dalam satu hari kalau nggak ketemu ya, kalau lagi LDR gitu, dalam satu hari video call bisa berapa kali? 24 jam. Coba video call-nya berapa lama dalam satu hari? Kalau video call itu kayak nggak wajib setiap hari, cuman kayak Teleponan teleponan iya. atau WhatsAppan gitu. WhatsAppan itu pasti gitu. Pasti kalau WhatsAppan. Berapa kali kalau teleponnya misalnya dalam satu hari? Nggak berapa kali sih, berapa lama? Berapa lama pernah paling lama? Berapa lama ya Astagfirullahaladzim? Berapa ya? 13 Berapa lama? Iya, Zara? 13 tahun kayaknya. Berapa? 13 apa? 13 jam. 13 jam. Ngapain aja Zara sama Ebi 13 jam? Terus gitu 13 jam. Biasanya kita teleponan itu pas mau tidur Mami. Jadi Terus? kita Jadi cerita random. sleep call. Ya, jadi Lebih ke curhat-curhat abis kegiatan apa, Ya, terus cerita kayak random gitu. kalau lagi capek cerita, tapi kayak dia tuh nggak mau dimatiin, jadi kayak oh ya udah diem. Ih nggak mau dimatiin Zara. Zara 13 jam. Dewi, lu LDR pernah paling lama nggak ketemu berapa lama? Udah lama. Udah 2 tahun, Bo. Udah lama nggak ketemu. Jangan begitu. Sabar. 13 jam teleponan tuh apa Nah, rasanya? jadi beneran Zara yang jangan dimatiin deh karena aku masih mau dengar suara kamu Enggak, gitu. tapi kadang tuh aku yang nelpon duluan. Terus? Kayak ganti-gantian gitu. Oh ya udah. Iya, ganti-gantian. Kadang ada saatnya kayak oh ya udah 13 deh. jam tuh ngapain? Ayo sholat bareng. Udah handphone ditaruh gitu. Enggak maksudnya. cerita random Mami. Kayak Iya. sebelum tidur kayak gini. Random. Iya kayak tahu gak sih bang gini-gini kayak nggak tahu yang penting seru. Gini, gitu. kalau lagi makan tetap sambil makan. Gak juga sih. Jadi kan 13 jam tuh. Ya kalau misalkan bangun pagi, kadang kita lanjut lagi ngobrolnya. Kadang kalau udah misalkan mau berkegiatan kita matiin. Iya. Gitu. Jadi kayak ngalir aja gitu. Iya benar. Nggak yang maksain dipatokin gitu. Pernah nggak satu hari nggak teleponan sama sekali? Pernah, pasti pernah. Lagi berantem? Enggak. Bukan. Karena Lagi sibuk lebih satu ke sama karena lain. sibuk masing-masing Iya. sih. Sama kayak Jadi saling ngertiin karena lebih capek saling juga. ngertiin aja. Iya. Kalau sibuk yang namanya orang sibuk. tapi walaupun nggak teleponan, rasa kangennya bisa terbayar. Soalnya katanya Zara ini pasang fotonya Ebi di Aduh. Ambe. Fotonya Ebi dipasang ya. Kayak Dewi juga gitu, Mami Dewi. Di kamarnya ada foto presiden sama wakil presiden. Di sekolah. Sekolahan. Udah di kamar aku udah nggak ada foto. Udah nggak ada foto? Nggak ada foto siapa aja. Udah Yang ada di hati aja. Udah kamu lepas? Hah? Ya. Udah kamu lepas fotonya? Udah, bye. Ebi, Sama lagi gede. kamu juga... Ebi sorry. Itu fotonya tuh semenjak deket atau sebelum deket udah ada fotonya? Apa ya, semenjak dekat karena kan itu dikasih fans dari Zabi.
Oh dikasih. Iya. Jadi mereka tuh suka ngasih foto gitu Kak. Kadang Foto bantal. iya, kadang kayak foto bingkai Bantalnya gitu. ada foto kalian. Iya. Kayak misalkan mereka ngasih yang baru lagi terus aku ganti lagi yang baru gitu. Iya. Itu kalau kalian tuh sama-sama pasang foto atau cuma salah satu doang sih yang pasang fotonya? Atau Sama-sama. dua-duanya? Apa dua-duanya juga ada foto masing-masing di kamar? Sejujurnya Zara yang lebih banyak masang fotonya sih. Jadi berarti Zara yang lebih bucin. Bukan. Karena di kamar aku tuh belum prepare buat masang-masang foto. Jadi aku simpen bantalnya doang di kamar. Oh kalau Ebi cuma bantal, Iya. kalau Zara ada foto. Ada berapa foto Ebi di kamar kamu Zara? Ada 3. Jadi itu ditempel semua di dinding 3 foto itu? Iya, satu sini. Yang paling gede di Ebi sini. kenapa nggak ditaruh di kamarnya Ebi? Karena kayak belum dibikinin tempatnya buat ngegantung gitu sih, Mi. Jadi kayak di kamar aku tuh masih perlu dibenerin lagi. Di sini gitu Oh, ya. Ebi wallpaper Bawa handphone. kemana-mana. Ebi Wallpaper handphone kamu wallpaper apa? handphone kalian tuh foto Coba lihat dong. foto pasangan Coba Mami masing-masing. lihat. Wallpapernya lihat dong. Coba wallpaper. Yang ini sih paling kesukaan aku, Mi. Oh iya. Waktu kesukaan. Waktu ulang tahun. Gemes banget. Berdua memang. Kalau Zara, Kalau Zara, Mana Zara? Coba lihat Mami. HP-ku sama Pak Gondang. Punya Zara mana Pak Gondang? tapi kamu masang ada Ebi juga luar, di di luar. wallpaper kamu. Ada wallpaper Iya, juga. foto dia dua-duanya. Cabi banget. Foto dia juga. Gemes banget dua-duanya saling memasang foto di wallpaper masing-masing. Oh, sebenarnya apa yang kamu suka dari Ebi sih, Zara? Duh lucu banget sih ah. Yang bikin kamu nyaman banget dari seorang yang bikin kamu tuh Ebi? serseran tentang Ebi. Oh, apa namanya kalau misalkan pas dari awal kita ketemu kan Mami kan di asrama kan. Terus aku ngeliat dia tuh kayak apa ya? Kayak auranya tuh beda dari yang lain. Enggak, jangan begitu. Kamu gelis. Kayak jangan begitu. Aura mistis ya dia. Enggak, auranya tuh kayak dia pendiam tapi nggak bikin kita berprasangka kalau dia tuh sombong. Jadi intinya aku ngeliat dia tuh kayak berkarisma gitu. Terus Adem. baik. Berkarisma, adem. Biasanya kan kalau misalkan kayak dia yang awal ngelihat aku pendiam tapi jatuhnya sombong kan. Iya. Kalau aku ngelihat dia tuh kayak oh baik banget ya. Dia diam tapi nggak kelihatan sombong. Tapi bukan kelihatan sombong. kayak anak baik banget, anak soleh. Oke, kalau Ebi apa yang membuat kayaknya kamu nyaman sama Zara? Karena yang bikin dia beda banget dari yang lain tuh dia nggak jaim sih, Kak. Dia apa adanya. Cewek gak Apa adanya. Iya. Dan dia tuh punya itu kayak gimana sayang? Coba. apa Anak adanya aku kayak tuh gak tau malu Mami. bukan. Dia tuh kayak kalau dia nggak suka kelihatan banget. Kalau dia suka dia beneran nunjukin ketulusannya. Ekspresif. Gitu ya. Benar dan Suka ya suka juga nggak gitu suka. kan. ya? dan kayak dia tuh anaknya polosan banget. Anaknya polosan. Oh pelosan? Sama gitu Mami. Polosan. Polos. Anaknya polos. Polos gitu. Dan dia tuh punya kayak kalau dilihat tuh punya aura sendiri gitu. Oh Bikin masing-masing tertarik. punya aura. Karisma. Aur-auran. Dan hati satu sama lain. Oke, Ebi sama Zara kita mengajak mereka berdua untuk saatnya boleh protes masing-masing. Dalam dengerin dan boleh Boleh protes. Ayo sayang. Enggak, James. Oh game. Zara duduk sini, Zara. Zara di sini, Ebi di situ. Ini cara mainnya gimana? Udah duduk dulu. Ya, silakan dibuka, dibaca satu-satu. Baca masing-masingnya dari Ebi dulu deh. Ebi dulu, Ebi silakan. kamu baca, kamu terusin. Nanti kamu, iya nanti udah gitu Zara kamu boleh protes. Oke. Silakan Ebi. Oh berarti aku nanya Zara yang jawab. Enggak, kamu yang nerusin kamu kalimatnya. Kamu terusin kalimatnya coba lanjutin sekarang. kalimatnya. Sekarang. Sesuai isi hati Dengerin kamu. Dan boleh protes. Oke. Astagfirullahaladzim. Dengerin dan boleh protes. Diam-diam aku pernah cemburu waktu kamu. Lanjutin apa waktu kamu apa? Waktu kamu. Ini pernah cemburu waktu dia ngapain? Pernah ya, bukan sekarang ya. Pernah cemburu waktu kamu dekat sama cowok lain. Siapa? Siapa? Enggak dulu. Siapa? Siapa sebutkan namanya? Siapa sebutkan namanya? Siapa? Sebutkan namanya. Jadi kalau dia kalau dia digosipin sama yang lain-lain ya? Siapa namanya? Dia digosipin sama cowok-cowok lain, Ebi tuh nggak kurang srek gitu, kurang suka. Iya, maksudnya kalau ya wajar sebenarnya kalau di kamu misal kayak disip-sipin sama cowok lain apa segala macam. Oh. Di hati kecil tuh kayak Paling nggak aneh. suka ketika dia deket sama siapa?
Orang lah, Kak, jangan kayak gitu. Ya intinya dia nggak suka kalau misalkan dia itu digimik-gimikin sama cowok ini. Aku kan udah tahu ini milik aku gitu menurut iya. dia. Kamu mau ngomong apa? Responnya Normal, apa? wajar. Apa responnya? Mau protes Atau apa? protes apa? Normal sebenarnya. Apa ya? Aku apa ya kak? Protes. Aku bingung. Maksudnya? Jatuh Tapi nggak gitu. kita sering ngobrol kok. Jadi kayak oh ya udah saling ngertiin apa. Iya. Oh. Kan Gak ada itu protes. masih ada. Mau dijodoh-jodohin sama siapa? Hatiku cuman buat kamu. Iya. Oh iya, iya. Iya. Oke, Zara. Cara sekarang giliran. Cara baca. Gemes banget. Lanjut. Ada pertanyaannya, astagfirullahaladzim. Iya. Dengerin dan boleh protes. Kamu nggak tahu sebenarnya aku pernah overthinking sama kamu ketika kamu ketika kamu Waktu lama bales chat. Itu jujur tuh. Bentar. Lamanya itu berapa lama nih? Kalau orang Lama jatuh dulu. cinta 5 menit itu Iya, bilang lama. Berapa lama? Gak tahu. Enggak, karena aku tuh emang alay banget kan kak orangnya. Jadi kalau nggak dibalas sebentar aja. Berapa aku lama? lebih baik ngaku dulu. Berapa lama? Setengah jam, 1 jam? Tapi Thinking ya. Iya, Tapi aku bantuin sih, tapi karena- kan karena sayang kan kalau begitu. Oh jadi kamu sayang? Sayang lah. tapi aku bantuin Mi. Bantunya gimana? Soalnya kayak aku tuh punya satu kelemahan. Apa tuh? Aku tuh kayak ini suka tidur banget. Sering ketiduran. Elor. Jadi kamu nggak balasnya lama tuh karena kamu ketiduran. Iya, suka karena berhibernasi. Terus kamu suka ngomong gini nggak? Kamu nyebelin deh, kamu nggak jawab gitu. Aku gak marah, aku cuman kayak abang kamu kemana, abang nggak aku spam terus gitu doang. Iya, jadi kayak dia bilang, Aku nggak pernah kok kamu balasnya lama gitu. Itu doang kalau marah tuh gitu doang. Lu marah sama si orang. Ya kalau aku, kamu nggak balas chat aku, kamu nyebelin. Padahal baru 5 menit ya. Aku kesel, aku Silakan. kesel. Oke, silakan Ebi. Aduh, aku deg-degan setiap baca. Iya, pertanyaannya loh. Dengerin dan boleh protes. Kamu ya. Mami mah comblang banget. Dengerin dan boleh protes. Aku pernah kesel dan marah banget sama kamu ketika kamu sering insecure dan sering bilang udah nyerah padahal kamu belum nyoba. Emang kenapa? Insecure kenapa? Kenapa? Harusnya nanya ke dia insecure kenapa? Tapi aku sering ngobrol sama Dia dia. yang insecure, dia yang Kenapa? Zara insecure. Kenapa? Gak ada, aku tuh emang dari dulu tuh suka nggak pedean orangnya. Gak pede Oh, kenapa nggak- sayang? Ya nggak tahu. Kamu menyerah, maksudnya menyerah dari hubungan ini atau menyerah? Bukan. Bukan, maksudnya Astagfirullahaladzim. dalam Dulu, karir. dulu kan dia jawab. Bukan, aku tuh suka malu duluan kalau ketemu orang. Tapi kalau misalkan udah lama, kadang nggak tahu malu gitu. Tapi sekarang udah banyak berubah loh, Mi. Insecure. Enggak banyak berubah gimana? Kayak sekarang udah kayak nggak terlalu angle kiri. Udah kalau ketawa udah nggak terlalu nutup mulut, udah kelihatan gigi. Udah banyak perubahan lah. Aku Itu aku karena bangga. kamu ya. Enggak, karena semuanya yang udah ngasih wejangan, terus ngasih kepercayaan diri dia. Secure soalnya. Ya, oke, lanjut saya. Oke silakan Zara. Dengerin dan boleh protes. Hal yang paling aku takutin dari hubungan kita itu kalau Nah, apa yang paling ditakutin sama Zara? kamu bosen dan benci sama aku. Bosen. Apa itu? Bosen atau benci sama aku. Itu yang paling ditakutin sama Zara. Oh iya benar, benar. Takutnya Ebi bosen gitu. Kamu apa responnya? Nggak bakalan sih soalnya anaknya tuh punya beberapa. Serius. Gak bakal memang. Guys, gak bakal bosan. 5 bulan. Iya. Tapi kan kayak perjalanan Buktikan karir kita ya, masih Ebi, ya. panjang. Bener. Dan kita juga masih minor istilahnya. Iya. Nggak tahu takdirnya seperti apa. Tapi kayak kalau buat sekarang ya nggak ada kata bosan. Idi. Kayak nggak ada benci apa yang perlu dibenci. Kalau buat sekarang dan semoga selamanya. Amin. Dengarkan apa kata Om ya. Bos. Benar. Ya benar Om. Oh baik, kita panggilnya Masih Om. belasan tahun. Oh, kita manggilnya Om ya. Iya Bosan banget. bosan itu pasti bertahan itu pilihan. Idi, dengerin Om tuh ya. Benar, Bosan itu pasti bertahan itu pilihan. Ada fasenya ya. Jangan curhat kalau ngomong ke kamera itu. Oke, Ebi dan juga Zara setelah commercial break mereka berdua akan nyanyi buat Sobat Ambiar. Sesaat lagi tetap di Pagi Bagian. Ku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Bagus. Bagus. Ebi dan Zara, terima kasih banyak. Itu
dari hati banget gitu ya. Di sini. Tadi ada lirik lagunya Cinta Karena Dasi akan segera basi. Cinta yang terlalu akan segera basi. Yang berikutnya ini, cintanya apakah karena cintanya terlalu dieksploitasi, akhirnya basi. Tapi Ebi, ini karena Ebi harus belajar dari ini. Ini bahaya, Om. Jadi Ebi silakan ya. Ebi boleh nunggu di belakang. Ini bahaya soalnya. Ebi kan masih Masih muda. Sama Zara masih belum berpengalaman. iya. Jadi belajar dari boleh ketemu sama yang satu ini. rumah tangga orang lain dulu. Jadi kita diusir dulu. Enggak dong. Kalau Ebi boleh, Zara ya, nggak apa-apa ya. Nanti Ya. kita akan Zara boleh. minta Zara istirahat sebentar. Zara ya. nggak boleh Zara. Oh iya. Masih kici-kici. Kalau Ebi nggak apa-apa. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan seorang pria yang kabarnya kemarin mengumumkan sesuatu di media sosialnya. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia. Arya Saloka. Arya Khan. Oh, Arya Khan. Selamat pagi. Silakan. Wede. Kenapa mukanya tuh kayak puyeng banget, kayak ruwet banget? Kenapa? Ya, Dari tadi pagi udah ngeliat kamu live loh di ruang makeup. Puyeng banget. iya. Kenapa Iya. sih Arya? ada ya gitulah, ada sesuatu yang sangat saya pendam gitu. Oh. Yang saat ini Galau. saya Galau ya, ceria. lagi galau. Kalaupun saya tertawa, hati mah menyimpan luka. Galau Ada sesuatu momentum. yang aku pendam. Biasanya juga lu keluarin kalau live TikTok. Tapi ini beda daripada yang lain. Gitu. Beda. Oh beda. Beda Jadi, daripada yang lain. Apakah betul kamu sudah berpisah dengan seorang Pinkan? Secara permanen, secara permanen, Iya, secara permanen. permanen, betul. Kok ada secara Itu bahasanya Pinkan. Oke. Bahasanya dia. Sahabat Ambiar, beberapa waktu yang lalu Arya kan dia mengumumkan melalui akun TikToknya ketika live bahwa dia sudah berpisah atau bercerai dengan seorang Pinkan Mambo. Benarkah? Sebelumnya Arya kami ucapkan Terima kasih, Mas Arya udah datang. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini, pengumuman dari seorang Arya yang sudah tidak lagi bersama dengan Pinkan Mambo. Silakan. Jadi udah cerai, Iya, talak 3. enggak sih. Kan tadi udah dibilang bahwa nggak ada talak 1, Nggak ada talak talak. 2, tapi pingin pisah aja. Gimana sih? Udah cerai tapi nggak talak tuh gimana sih? Aku artinya talak kan menyebutkan gitu. Aku talak 3 berarti no, nggak ada balikan lagi kan. Ya udah kan kita cerai gitu. Ada sesuatu yang sepele gitu, jadi besar gitu dalam hidup ini. Penyebabnya itu hal-hal sepele. Sering terjadi itu dalam rumah tangga Biasanya kami. dalam rumah tangga. Bentar. Gua kan belum pernah nikah nih. Ya. Aku nggak paham. Kalau misalnya cerai itu emang nggak usah pakai talak. Ya kan tergantung sekarang. Meninggalnya. Kan kalau Mereka ini misalkan- menikah siri. Aku nikah siri. Iya, Sebenarnya betul. nggak ada perbedaan mau nikah siri maupun nikah Iya. resmi. oke. Cuman kalau udah laki-laki mengucapkan aku talak 1 ke kamu ya udah berpisah berarti. Atau mungkin ya udah aku pergi dari sini kita berpisah. Aha. Ya itu sama aja talak. Oke. Talak 1. Jadi kalau misalnya Arya bilang bahwa kamu statementnya apa? Bilang ke Pinkan itu ngomong bercerainya gimana? Kalimat? Gini, awalnya gini. Saya waktu pulang live streaming, lagi capek banget ya. Ditanya yang membuat kita ini lagi drop, capek, emosi. Maksud aku tahan dulu. Ada kalau aku punya salah, unek-unek, ngomongnya nanti ketika aku lagi ngopi dulu, santai gitu kan. Jadi saat itu sepelenya karena aku minta tolong ke pegawai dia. Ini anakku mau jajan. Tolong transferin ya gitu kan. Jadi dia itu menganggapnya itu aku melangkahi dia. Gitu. Jadi kenapa lu nggak ngomong dulu sama gua gini-gini. Aku melihat dia karena dia lagi sibuk dengan cari uang. Jadi aku mengertiin itu. Oke, itu mungkin menurut saya sepele. Ya kalau aku salah, tegur dengan cara baik gitu kan. Supaya aku mengakui kalau memang aku salah. Tapi dengan cara yang enak gitu, gentle aku sama orangnya dan tidak ulangi lagi gitu. Nah, kita sering terjadi perceraian. Makanya aku mau klarifikasi biar supaya aku nggak dibilang gimmick. Sorry, kamu bilang kita sering terjadi perceraian. Betul. Betul banget. Sering terjadi perceraian tuh maksudnya gimana? Sering terjadi. Artinya berpisah, dapat 2 hari, 3 hari balik. Itu bukan cerai dong namanya. Aku berpisah aja gitu, kayak ngambek gitu, udah cabut, ini tenangin diri.
dia kalau Pergi dia gitu dari rumah. dari rumah gitu, dia nganggapnya cerai. Tapi dia duluan yang bilang cerai kadang-kadang gitu. Oh, oke. Tapi aku nggak terlalu menanggapi gitu kan. Iya, iya. Nah disinilah Berarti ini sekarang yang saya tanyakan, Mas ini bercerai atau ngambek sebenarnya? bercerai. Aku dia bilang. Berarti udah mengucapkan Iya, kata-kata aku itu. cerai. Ya udah kita cerai aja sekalian. Oke, ini buat aku awam nih. Berarti kalau gitu cerai itu udah? Cerai? Berarti cerai sudah secara sah. Iya dong. Iya. Oke. Iya dong. Jadi alasannya cuman karena itu menurut kamu? Ya itu satu. Kedua tentang rumah juga kemarin klarifikasi. Ya. Bener kan? Oke. Aku jujur membohongi diriku untuk membangun rumah. Tahan sebentar, Sebentar ya. Ya. kita mau kasih lihat yang satu ini, Sobat Ambiar. Awal mula pertengkaran mereka. Iya. Oke, tadi kamu bilang bahwa kamu mengaku berbohong tentang rumah. Itu tahan dulu ya. Kita ke yang barusan. Tadi Pinkan bilang bahwa kamu jangan jelek-jelekin aku. Emang menurut kamu tuh Pinkan ngomong apa sih, jelek-jelekin kamu bagian mana? Gini, sebenarnya dalam rumah tangga ini kita kan banyak terlihatan publik ya. Kalau seandainya aku lagi bertengkar, posisinya aku lagi nggak sama dia. Penonton bertanya, mana Arya? Wajar lah. Ya gitu, wajar kan? Tapi jawaban dia, aku sudah cerai. Pinkan sendiri yang ngomong gitu. Tapi lalu penonton dia ke aku lagi. Maksudnya kalau memang ada niat, kayak kita sering terjadi gitu 2 hari nanti balik. Maksudnya tahan dulu ngomong gitu. Oke. Gitu loh, jangan langsung jeger gitu. Simpen dulu rumah tangga kita. Kalau memang matang baru dibalik itu. Jadi jangan langsung ujungnya balik lagi. Jadi kesana kayak aku tuh kayak gimmick loh. Ya kan ini emosi Biar nggak dikira sesaat. gimmick. Jadi dewasa lah dikit gitu. Usia dia lebih terpaut 6 tahun sama aku. Lebih dewasa sih. Ya kan dia. Lebih Harusnya tua pengalaman lebih banyak dari dia dong ketimbang aku. Tapi rasanya usia tidak berpengaruh sih. Gak berpengaruh kan Cara tapi kan berpikir. di usia itu. Arya, tadi kamu belum menjawab sih. Maksudnya Pinkan kamu menjelekkan dia tuh bagian mana? Iya, menjelekannya seperti apa? Menjelekannya seperti ini kayak, lah dia cerai. Terus jawab sama aku cerai. Iya, kita ngomong juga kan. Dia ngomong begini, Arya begitu. Aku juga balikin lagi jadinya. Pinkan begitu. Jadi kita Masih perang. kepancing juga. Pancing juga emosinya. Kan gitu. Jadi saling menjelekan jatuhnya. Gitu. Oke, tapi masing-masing sebetulnya kan punya kontrol untuk tidak menjelekkan, apalagi di ruang publik seperti live streaming. Ya. Kan ini bicara rumah tangga. Enggak, kenapa dibiarkan untuk kalian ributnya di live streaming? Apalagi sebagai kepala keluarga. Apalagi Nah, oke. Jadi kayak kita ini kayak kepancing jatuhnya. Coba kalau dianya nggak buka, aku pun nggak akan buka. Kalau aku dia nanya Pinkan mana, ada di rumah. Padahal kita lagi nggak baik-baik aja nih. Dia juga seharusnya jawab Alasan gitu. kamu karena kepancing ya. Ah. Kita minta statement kamu untuk yang satu ini. Kamu sempat bilang bahwa kamu juga mengaku bahwa kamu berbohong soal rumah. Pinkan pun mengatakan hal yang sama. Itu uang dia. Tapi itu uang juga banyak uang dari endorse waktu dia julitin donat. Kan donat lagi viral nih, banyak endorse masuk. Adalah berapa ratus juta gitu ya, adalah gitu ya. Nah itu dia kan julitin donat, karena dia julitin, jadi dapat konten sama aku. Jadi nempel, misalnya aku dapatnya 100, dia dapatnya 50. Jadi dia udah dapat 200 juta lebih dari uang endorse itu. Ya maksud aku, ya aku sih nggak apa-apa dia bangun rumah di situ. Cuma istri mana sih yang nggak sakit hati? Setiap batu yang menempel itu aku nggak tahu. Dibilangnya itu batu jendelanya omnya, pintu omnya kayak gitu. Jadi terus aku pun sendiri itu maunya rumahnya tuh di BSD gitu. Dan dia tahu itu, tapi dia malah bangun di tanahnya keluarganya. Oke. Apa yang bisa direspon? Ari? Itu yang terhianati itu 2 tahu. Oh. Pinkan merasa terhianati. Sama satu lagi siapa? Yang beli donat cuy. Yang beli donat mikirnya kalian itu susah, ternyata di donat lu pada bisa bikin rumah lu. Iya kan? Ya juga, makanya gue mau bisnis donat aja lah. Bisnis ini 200.000. Gimana Beb. Mas tadi tanggapan? Oke. Gimana Tentang itu, ya, Arya? tentang rumah ya. Awalnya dia itu tahu sebenarnya. Hah? Dia itu tahu sebenarnya. Waktu pertama aku bangun itu bukan niat rumah, tapi ruko. Sama aja dong. Enggak, ruko aku sewain. Aku mau usaha. Gitu. Ya sebetulnya bukan masalah fungsinya sih, masalah asetnya sih. Iya, tapi dia tahu.
Berarti kan awalnya aku nggak bohongin dong. Oh, tapi dia tadi bilang nggak tahu. Nah, Nggak itulah makanya kan gitu. Nah, terus Tapi sebenarnya tahu. aku mau sewain, dia tahu. Oke. Setelah aku mau sewain ke saudara tuh nggak jadi. Akhirnya ibuku bilang lanjut aja udah bangunin rumah supaya nanti Pinkan kalau main ke rumah aku ada tempat nginep. Nah, kenapa saya jadikan rumah? Karena saya juga sakit hati dengan dia. Saat dia banjir job, banjir panggung, uang, waktu donat viral, dia nggak manfaatkan keadaan itu. Maksudnya? Dalam hal Keuangan. Dia seharusnya apa yang harus digunakan gitu loh. Di saat kita lagi rame. maunya Mas Arya. Maksudnya gini loh, kalau dia kan awalnya pengen rumah di BSD. Ya kan harganya tuh nggak ngotak Iya. di rumah BSD. Sedangkan Maksudnya yang penting punya rumah. yang punya dulu sebentar, pengen aku tuh kayak udah di sini kita slow dulu, kita tabungin, anggaplah aku bikin rumah itu bukan buat simpanan wanita lain kok, buat keluarga juga, ya kan gitu. Salah, ya itu mungkin besar Tapi masalahnya. sebentar, tapi kan di situ anaknya Mbak Pinkan itu katanya ada sekolah di BSD, makanya dia nggak kepengen punya rumah di tempat yang Betul, makanya aku ngalah. Oke. Oke, aku ngerti, udah aku close ku masalahin. Oke, nanti kita bangun rumah di BSD, kita beli. Oke. Gitu loh. Akhirnya tetap ada komunikasi. Tetaplah. Ya. Anggaplah rumah itu cuma singgahan kalau lagi main. Gitu doang. Tapi yang dianggap singgahan untuk main itu apakah dibicarakan secara gamblang? Dibicarakan. Pinkan, ini ada uang segini, aku mau bangun rumah supaya rumah ini buat keluarga, buat kamu juga karena gini. Ada nggak pembicaraan secara suami istri gitu terbuka? Sejujurnya, karena saya ada rasa sakit hati sama dia gara-gara dia banjir job, saya juga ada. Tapi endorsement itu nggak masuk ke situ. Tunggu, dia banjir job, dari banjir job berarti rezeki banyak dong? Betul. Si rezeki banyak itu dipegang, disimpan sama Pinkan sendiri, tidak sama kamu? Nggak ada komunikasi dengan. Oh, dia pun tidak ada komunikasi, makanya ya kamu sakit hati. Dia pakai aja blok dia Oke. buat anak-anak atau apa gitu. Dan ini Ya, juga- daripada itu aku ke rumahin aja biar jadi kelihatan gitu. Iya. Dan itu adalah uang kamu? Uangku mutlak, Ya, tanpa dan- seperak pun uang. Dan ini juga ada Kak Pinkan Mambo menyebutkan bahwa Mas Arya itu selama berumah tangga menyembunyikan uang. Ya. Atau tidak terbuka masalah penghasilan kepada istri. Kita lihat ini ada VT-nya ya. Diduga Ya selingkuh. pokoknya gak enak lah gitu bagi Diduga aku. berselingkuh. Ya aku gak bisa ngomong lah, intinya aku sedih lah, sedih banget. Dan aku Sedih karena kamu cemburu? kasih kepercayaan lagi. Sedih karena kamu cemburu? Kecewa sih itu. Terus aku kasih kepercayaan lagi, terus dia sembunyiin uang 50 juta. Aku nangis lagi, aku kasih kepercayaan lagi. Arya di sini yang membingungkan kalau rumah tangga itu kan biasanya kalau masalah finansial terbuka ya, atau pada akhirnya ada satu akun. Keterbukaan finansial itu adalah keterbukaan keterampilan dalam berumah tangga. Betul. Ya. Wih, luar biasa. Ulangi sekali lagi kalimatnya. Gimana Dewi? Finansial kebutuhan rumah tangga itu Adalah? keterbukaan, yaitu adalah keterampilan dalam berumah tangga. Luar biasa. Itu memang harus ada. Tapi, Jadi nah- sebenarnya kalau aku melihat dari sisi Mas Arya sendiri sebagai seorang suami, aku melihat nih dari sisi Mas Arya, aku tidak menyalahkan Mas Arya, juga tidak menyalahkan Teteh Pinkan. Jadi kita sama-sama introspeksi ya. Maksudnya kita sharing ya, bahwa kalau Mas Arya ini adalah dia sebagai laki-laki bukan karena tidak ingin terbuka kepada istri, ini mungkin kepada laki-laki lain walaupun tidak semua. Harga diri, identitas, dan juga dinamika relasi. Jadi dia merasa satu. Iya, jadi sebagai Mas Arya ini kan melihat sesosok Pinkan Mambo dari namanya kan sudah besar. Jadi satu, dia merasa kurang berperan dari segi suami. Dan yang kedua, dia juga menutupi ruang privasi atau identitas diri karena dia nggak kepengen dibanding-bandingkan dengan penghasilan si istri. Apalagi nama besarnya, itu biasanya terjadi kepada pria-pria yang mempunyai penghasilan di bawah suami, di bawah istri, gitu. Itu terjadi dan Tapi apakah Arya merasa bahwa penghasilannya Arya itu lebih kecil dibandingkan? Sebenarnya penghasilan kita sama-sama aja sih. Maksudnya? Oke. Bareng-bareng nggak jauh beda kita live-nya gitu. Oh, berarti saling tahu? Tahu. Saling tahu, gitu. oke. berarti terbuka dong. Terbuka Iya, dong. tahu aku ini segini. Kenapa aku menyimpan uang? Gini, dia kan nggak suka menabung. Oke. Nah, dia jawabannya gini, menabung bukan fungsi untuk memperkaya diri. Oke. Tapi kalau lu pengen kaya, ya lu putar uangnya, investasi.
Bisnis kan. Apa Tapi ada yang salah dengan itu? nah, tak dulu. Ketika aku bilang menabung, untuk apa jaga-jaga, aku yang tahu. Ketika dia lagi jatuh, lagi nggak ada, dia takutnya dia nggak bisa bayar ini, dia nggak bisa bayar itu. Dia punya sisihkan uang cadangan. Itu yang kuinginkan. Dana darurat maksudnya? Darurat. Tapi dia itu dana daruratnya itu ke barang-barang. Beli handphone, apa, barang-barang, laptop, apa. Kalau nggak ada dijual barang-barang tersebut. Jadi akulah yang pusing. Maksudku kita dapat uang seberapapun, sisihkan aja uang mati, jeger. Stop gitu. Suatu saat ada darurat, kita pakai. Apakah itu sudah dikomunikasikan? Pernah begitu terjadi, tapi dia kayak nggak percaya gitu untuk menabung. Dan dia kan kayak ibaratnya ya gue ya gue. Dan itu yang membuat Mas Gitu. jadi nggak terbuka atau defensif mengenai pengeluaran. Jadi aku bingung di sini. Tapi kalau dalam sistem rumah tangga tuh Arya sebagai laki-laki dan bapak rumah tangga juga memberikan nafkah kepada istri. Pasti dong. Dari Pasti. penghasilan yang sudah terbuka itu. Betul. Aku sehari 300.000. Ya. Itu uang makan. Ya. Makan sama anak-anaknya. Oh. Gitu kan, yang kecil-kecil. Ya kan? Kalaupun aku ada uang sisa di aku, silakan kamu pakai. Gitu kan? Nah, di sini sebenarnya yang jadi rame adalah anaknya. Yang cewek itu. Oke, Arya, nanti kita tahan Kita sebentar. bicara tentang sebentar anak ya. Kita mau kasih lihat juga. Ini ada pernyataan dari Pinkan, katanya kamu ngajakin balikan sempat ya. Kita mau kasih lihat. Nanti kita minta klarifikasi dari Arya kan. Ya, oke. Kalau saya sayang sama Arya, sayang banget Kak. Keluarganya, semuanya tuh saya sayang banget. Laki-laki yang paling saya sayang itu Arya itu. Ya, selama hidup aku gitu. Nah terus tapi anak itu kan segalanya. Kayak Arya bilang, aku mau kalau balikan lagi aku yang nomor 1. Anak nomor 2. Woi, ini benar Ini statement benar kamu? statementnya. Betul. Itu. Betul. Kenapa? Kenapa? Kata-kata Gini, ya orang saat dia dengan anaknya, dia tuh orangnya tipe ibu yang terlalu memanjakan anaknya tanpa ada rem. Contohnya? Contohnya apapun anak yang pengen dia inginkan, dia nggak ada pun dibela-belain. Maksudku, mengertilah di posisi si anak Prihatin, ini. mendidik anak prihatin. Ya, ngajarinnya gini, di saat nanti ibu lu nggak punya, anak lu ngerti. Oke. Gitu, jangan terlalu dinomorsatukan terus. Oke. Nah, maksud aku dibilang, jadi aku menganggap aku dinomor 2-kan. Gitu. Nanti kalau seandainya susah, kamu susah sakit nggak bisa kerja, siapa di sini yang berperan? Apakah mantan-mantan suamimu ikut berperan, bertanggung jawab sepenuhnya full? Nggak mungkin. Pasti aku di situ yang berperan. Ya, setuju. Itu. Setuju. Kenapa aku bilang gitu? Nah, maksudnya standarin aja, kasih sayang anak itu selayaknya. Tapi kamu menomorkan satu suamimu, ya saat kamu susah, kamu sakit, siapa yang nemenin kamu? Tapi maaf saya nggak setuju ya, karena kalau suami istri bisa berpisah, ada mantan istri, mantan suami, kalau anak nggak ada mantan anak, mantan orang tua. Memang betul, memang betul. Itu betul. Betul. Tapi kan ini cara parenting antara Maksudnya kedua Arya belah mungkin pihak. anaknya sudah semakin dewasa. Ya. Dengan dewasa tuh dia juga Nanti dia bisa akan pergi ninggalin kita sewajarnya aja loh. Jangan ada yang berlebihan ngasih sayang sama anak. Ketika nanti kita susah, anak nggak ngerti. Tapi kembali ke tadi yang Arya bilang, katanya ini jadi besar karena anak itu. Itu apa masalah jadi besar dari Anak itu ya gini, kan kita sering ribut. Oke, singkat ya Arya. Oke, singkat cerita. Oke. Singkat jawabnya. Ya jawabnya singkat ya. Jadi kita sering ribut, selesai, rujuk. Ketika anaknya dari zaman ngamen dia nggak suka sama aku, lalu dia mempublikasikan kalau aku yang nggak berguna, dari situlah aku merasa kayak sakit banget. Sakit hati. Oke, Arya apa yang ingin disampaikan untuk Pinkan Mambo, silakan. Buat kamu Pinkan, aku nggak tahu ya ke depannya kita kayak gimana. Kalau emang kita jodoh akan kembali, kalau enggak juga kita nggak tahu. Yang penting intinya sekarang aku mau introspeksi diri, ibaratnya mau menenangin diri. Kita lihat ke depannya aja. Kalaupun balik atau enggak aku nggak tahu frekuensi ininya ke depannya kayak gimana, ya kan perjanjiannya seperti apa, gitu kan. Aku cuman itu aja. Kalau untuk ke depan aku nggak tahu lah, no comment, aku nggak tahu saat ini. Yang jelas saat ini aku lagi pengen nenangin diri aja. Waktu. Sendirian nunggu waktu. Dia, aku pernah ngajak balik, maaf ya, aku lanjut ya. Dia masalah balik itu ya. Jadi dia pun pernah mau nelpon aku.
aku blokir, dia minta ke saudara aku buka blokirannya. Oke. Sampai sekarang aku nggak buka-buka. blokirnya. Nggak aku jawab. Oke, siap. Oke, kita kembali saat lagi. Ku tahu aku tak sempurna, bukan berarti aku tak. Erwin Cortez, selamat datang di pagi-pagi Mas Ambiar. Selamat Erwin, pagi. iya, selamat Kami pagi. ucapkan Terima 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 kasih sudah kasih. hadir. Kami Pagi-pagi Ambiar. turut prihatin atas apa yang terjadi. Itu waktu Mas Erwin Cortez umur berapa, masih ingat nggak kurang lebih? Berapa tahun lalu ya? Mungkin 5 tahun lalu kurang Oh, lebih. baru. Ya. Waktu COVID. Sebelum. Sebelum COVID. Masih menempel dalam ingatan sesama pemain atau aktor juga berarti kalau gitu? Iya. Oke. Verbal atau non verbal pelecehan seksual, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan? Disentuh sih. Lagi jalan di mall terus tiba-tiba kayak disentuh bagian belakangnya lah. Gitu. Oke, jadi bukan di lokasi syuting itu sebetulnya. Bukan, di mall. Oke. Saat itu apa yang disampaikan orang tersebut kepada Mas Erwin? Dia lebih ke nyapa sih ya. Cuman mungkin cara nyapanya ya kalau buat saya sih kurang nyaman. Ya, Kurang nyaman. kurang ya? nyaman. Oke. Sebelumnya memang pernah satu proyek dengan orang tersebut? Pernah. Udah lama sih pernah emang bareng dia. Oke, kalau menurut Mas Erwin tuh hubungan pekerjaan dengan orang tersebut seperti apa? Sampai akhirnya kok orang tersebut dengan begitu beraninya, bahkan bukan di lokasi syuting, Ya. bahkan di tempat publik, di tempat umum, di mall. Bisa melakukan. Maksudnya sedekat apa gitu ya? Yang jelas dia bisa dibilang lebih senior dari saya lah. Artinya dia secara usia saya lebih dewasa tapi emang dia lebih dulu terjun ke dunia entertainment. Ya. Saya menghormati dia ya sebagai pemain saya menghormati dia tapi ya sebatas itu aja sih. Ya saya nggak tahu dia punya pikiran apa ke saya nggak tahu ya. Respon Mas Erwin saat itu apa? Sejenak saya sempat kayak freeze gitu. Karena ya mungkin ya saya nggak nyaman dengan itu tapi saya berusaha untuk ya saya mengontrol emosi aja. Saya berusaha ya menenangkan diri aja lah. Oh, tidak langsung menegur. Kenapa? Tidak langsung menegur Mas Erwin ketika itu. Enggak, karena mungkin saya awalnya saya agak shock ya. kaget ya? Ya karena mungkin saya nggak biasa dengan Hal itu. ya hal kayak gitu. Dan kemudian dia berlalu tanpa mengetahui bahwa Mas Erwin tidak merasa nyaman dengan kejadian itu. Ya saya nggak ngomong apa-apa sih ke dia karena ya saya sadar memang di dunia saya banyaklah hal kayak gitu. Dan ya memang itu susah dihindari sih sebenarnya. Walaupun tidak dapat dinormalisasi ya. Enggak. Oke, kemudian podcast ini juga menjadi viral di media sosial. Ada tanggapan dari orang tersebut? Oh, Ada tanggapannya nggak? Ke saya langsung nggak ada. Karena saya juga nggak mau nyebut nama. Oke, Jadi saya nggak tahu dia sadar apa enggak. Mungkin jadi dia nggak ngerasa juga kali ya Mas. Maybe ya. oke. Karena udah terbiasa dia begitu kan. Mungkin, Ya. mungkin menurut dia itu hal yang biasa ya. Oh ya. Itu secara non verbal. Kalau secara verbal, apakah pernah mengalami dugaan pelecehan seksual juga? Enggak sih. Secara verbal sih nggak ada ya. Saya nggak tahu kalau di belakang, tapi kalau di depan rasanya sih nggak ada yang cukup berani. Nggak ada. Itu tuh 5 tahun yang lalu, tapi traumanya masih Trauma sih enggak ya, cuman ya memang itu pengalaman yang ya kurang menyenangkan lah. Tapi ya itu saya anggap ya itu perjalanan karir saya lah, itu bagian dari ya that's life lah. Itu resikonya mungkin. Oke, tapi memang keputusan seorang Erwin Cortez untuk tidak bicara langsung dan speak up sama orangnya langsung untuk bilang bahwa gua tuh nggak suka dan ini merupakan perbuatan yang salah. I don't know ya, mungkin saya pikir udahlah biarin aja nih jadi saya ambil jadi pengalaman aja. Karena ya saya pikir suatu saat saya akan ketemu dia lagi, mungkin saya akan main satu produksi lagi. Udahlah saya pikir ya saya ambil itu buat pengalaman aja. Oke, mungkin banyak Erwin Cortez lainnya di luar sana yang tidak speak up pada kejadian Ya. di saat mendapatkan pelecehan seksual, tapi kami berharap tidak menormalisasi hal tersebut. Mungkin bagi sebagian orang itu hal yang biasa aja atau nggak ada maksud apapun, tapi bagi
korban itu hal yang bisa membuat orang tersebut trauma misalnya atau tidak nyaman. Dan rasa ketidaknyamanan seseorang itu kan efeknya itu beda-beda ya. Jadi tolong hargai area private setiap pribadi, itu yang harus dicamkan betul bahwa setiap orang tuh punya area yang tidak boleh disentuh. Jangankan anak kecil, anak dewasa pun, orang dewasa sekalipun mereka berhak atas area private mereka untuk tidak disentuh sekalipun. Secara verbal ataupun non verbal, apapun bentuknya, pelecehan seksual adalah satu tindakan yang tidak dibenarkan. Oke, buat Mas Erwin Cortez, terima kasih sudah berbagi. Tapi kalau ngomongin soal Erwin Cortez, kita lihat dari wajahnya ini memang kalau aktingnya selalu mendapatkan peran Ya, lawan aku antagonis. antagonis terus ya. Galak terus walaupun muka antagonis galak begini tetap Tapi aja dapat hatinya pelecehan pretty ya, seksual. Mas. ya, Mas, ya. Oke, kita kasih lihat Erwin Cortez yang dikenal dengan peran-peran antagonisnya. Mas Erwin memang air wajahnya tuh, air mukanya tuh cocoknya tuh antagonis, Antagonis memang. Ya sepertinya gitu sih, karena banyak Apa yang itu bilang. sebenarnya bentuk kemarahan karena dapat pelecehan? Peran antagonis, Mas. Enggak sih. Ya banyak yang bilang muka saya keras sih, katanya gitu. Tapi kayak Dewi lebih galak dari saya. Dewi lebih galak. Karena saya syuting sama Dewi dulu, saya yang takut ya. Kenapa kok gitu? Mas Erwin, tapi begini, kalau dapat antagonis terus-terusan, rasa bosan itu kan hal yang lumrah ya. Gimana cara mengatasi rasa bosan dapat peran kok antagonis terus? Gimana caranya? Atau memang inginnya perannya antagonis? Saya nggak bosen sih ya. Saya kadang saya selipin dengan hal-hal yang buat saya lebih semangat aja. Belakangan kan saya suka lebih banyak berimprovisasi. Kadang saya selipin komedi juga. Ya saya punya trik-trik sendiri lah supaya lebih hidup lah. Karena kalau saya nggak kreatif juga, produser juga lama-lama lihat saya ya. Mas Erwin, banyak aktor Cuma yang ngandelin skrip ya, Mas. Ya. banyak aktor pendalaman karakternya tuh terlalu menjiwai sampai akhirnya tuh kebawa ke luar lokasi syuting. Mas apa kebawa ke dalam kehidupan nyata nggak? Enggak sama sekali enggak. Oh enggak ya? Aku kalau udah cut ya udah. Aku bisa langsung switch lagi. Menurut Mas Erwin, kalau menurut keluarga? Enggak sih. Saya bukan tipikal yang marah-marah gitu. Di rumah sih saya soft lah bisa dibilang. Mas Erwin tipikal pria seperti apa? Di luar film ya, di luar sinetron dan semuanya, kalau di rumah seperti apa? Mungkin banyak orang yang nggak tahu, saya tuh justru bisa dibilang agak sensitif orangnya. Oh, oke. Ya, saya kalau misalnya kalau lagi di jalan lihat kucing kelindes, itu bisa nangis saya. Karena you are a cat lover, pecinta I kucing. am a cat lover. so. Ya semua binatang saya suka, tapi yang saya pelihara kucing. Justru agak Family sensitif. man, sosok dari seorang Erwin Cortez. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Sosok pria yang wajahnya antagonis, tapi family man dan juga hatinya lembut katanya. Romansa. Oke, untuk seorang pria yang hatinya lembut, apa dalam pikiran seorang Erwin Cortez menyaksikan Sky yang kita tayangkan tadi dari dia kecil Beranjak sampai dewasa. sudah mulai beranjak dewasa, Pak? Ya, kayaknya sih kadang berasa waktu terlalu cepat berlalu ya. Kadang kayak baru berasa kayak kemarin dia masih karena waktu anak saya lahir tuh saya nggak mau ngambil kerjaan adalah mungkin hampir 8 bulan. Karena saya nggak mau pakai babysitter ya. Saya mau ngalamin semua ya, saya yang mandiin, saya yang gantiin popoknya, pokoknya saya yang ngurus semua lah. Jadi ya buat saya anak tuh segalanya. Ada berapa anak, Mas? Anak saya 3. 3 ya? Berarti yang barusan ini anak terakhir ya, Mas? 3. Ini yang kedua, Oh Yang kedua. kedua. Berarti anak terakhir umur 10 tahun. 10 tahun. Oke, apa kekhawatiran seorang Erwin Cortez untuk anak-anak? Ya banyaklah kekhawatiran ya, tapi saya berusaha menjaga mereka ya yang terbaik lah. Tapi saya bukan tipikal yang mengekang sih. Yang saya berikan kepercayaan itu dan mudah-mudahan mereka juga bisa menjaga kepercayaan saya. Saya nggak mau yang kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Saya hanya ngasih tahu aja ini nggak baik, jangan begitu. Hopefully ada trust yang terbangun lah. Karena saya kan tumbuh dari orang tua yang old school ya, apa-apa, wah nggak bisa kalau ini dihajar gitu. POC, Ya, parentingnya. Zaman dulu. ya saya nggak mau kayak gitu. Oke, anak 3, kucing berapa? 9. Wah, Wow, banyak banget. 9 ekor kucing, cat lovers, pecinta kucing. Ini dia Erwin Cortez. Oke, Mas Erwin Cortez, karena kami berdua, aku sama Dewi juga adalah pecinta kucing ya, tapi nggak sebanyak Mas Erwin Cortez Erwin punya punya 9. 9 banyak sekali. Jenisnya itu jenis apa aja yang dimiliki Mas Erwin di rumah?
Saya ada Persia, ada British Shorthair, ada Maine Coon, terus ada kucing domestik satu. Itu kucing kampung. adopnya mahal nggak Mas? Kalau yang British agak lumayan. 20 jutaan ya minimal. Ya kurang lebih. Oke Mas Erwin, 9 ekor kucing 1 bulan, harga pakannya berapa? Oh, itu sebanyak itu berapa banyak itu makanan? Mungkin 5-an kali ya, kurang lebih ya. 5 juta untuk 5 juta untuk satu 1 bulan ya. Ya kurang lebih. Satu kucing apa berapa kucing? 9 ekor kucing 5 juta untuk makanannya. Kurang lebih Itu tergantung. belum kalau lagi sakit. Iya kalau lagi sakit sih agak lumayan ya. Belum cemilan-cemilan kucing. Iya. Segala macam. Oh lagi curhat ya Bu ya? Oke, tapi buat Sobat Ambiar kalau misalnya ada seorang laki-laki dia sebagai family man, kemudian juga dia pecinta binatang, animal lover, yakinlah bahwa dia punya hati yang begitu Betul lembut. sekali. Ya kan? Romansa. Begitu mencintai apapun yang ada di sekelilingnya. Sehat selalu buat seorang Amin. Cortez. Amin. Terima kasih. Dan juga keluarga dan juga kucing-kucing ya. Kita kembali saat lagi. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi. Sudah hadir di pagi-pagi Ambiar Kage. Selamat pagi. Pagi, Kakak. Sehat kau? Sehat. Sehat ya. Kami semua mengucapkan terima kasih udah datang di Kagem. pagi-pagi Ambiar. Kagem, jadi ceritalah update kehidupan kau. Kenapa? Katanya sedang kesulitan ekonomi kita lihat tadi tayangannya. Iya, gimana Kak? Enggak, itu sama sekali ditangkis enggak ya? Diklarifikasi, tidak kesulitan ekonomi Tidak sama kesulitan sekali. ekonomi sama sekali. Justru baru beli tanah katanya. Itu untuk menunjukkan saja bahwa ada di titik seperti ini, apakah orang-orang di sekitar kita tetap ada, atau orang-orang di sekitar kita itu hanya menginginkan kita di saat kita berada gitu loh. Ternyata Kak jujur banyak yang hilang dari itu. Jadi kita tahu bahwa karakter-karakter orang-orang terdekat termasuk keluarga, teman dekat itu seperti apa. Jadi ngetes doang. Tes doang. Oh, kenapa harus ngetes segala Kagem? Karena jujur selama ini kita menyajikan hanya yang sesuatu yang Fake. enak-enak Yang saja. indah-indah. Giliran yang indah pada nempel. Iya. Jadi kita buat bagaimana apakah tetap berada di situ atau enggak, ternyata tidak. Oh, oke. Jadi Kagem ceritanya kemarin tuh Konten. bikin konten ceritanya lagi sulit ekonominya, pengen tahu siapa yang setia. Iya. Terus akhirnya ketika bilang bahwa gue lagi sulit nih ekonominya, apa yang terjadi? Iya, semua pada nggak ada. Nggak Tapi ada. ada tetap satu orang yang tetap bertahan sama yang pastinya ayah saya. Satu orang itu siapa? Satu orang itu siapa? Yang pastinya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata spesial. Pacarnya. Something for you special. Orang yang spesial. Spesial. Kagem ketika teman-teman bahkan keluarga sekalipun mulai berguguran dalam tanda kutip satu persatu hanya karena ekonomi yang Kagem sebenarnya ini kan pura-pura kesulitan ekonomi. Kagem melihatnya gimana tuh? Kok mereka pada hilang satu persatu? Ya sebenarnya udah ketebak sih dari awal, cuman kayak ya udah ikutin aja alurnya gitu. Tapi lama-kelamaan kita berada di lingkungan yang toksik, daripada mental kita terus makin runyam, ya dibuat seperti itu gitu. Emang kemarin ketika waktu, ya sekarang juga lagi banyak duit, kemarin-kemarin juga ya, awal munculnya Kagem dengan segala macam tawaran, endorsement segala macam kan duit jadi banyak tuh. Terus mereka tuh emang Pada kumpul semua gitu. apa yang mereka minta dari Kagem? Yang pastinya kebutuhan mereka Pinjem baik duit dari gitu. iya benar, dari hal-hal yang bahkan tidak tanggung jawab kita menjadi tanggung jawab kita gitu. Kalau mereka pinjem duit tuh pada dipinjemin nggak? Iya dipinjemin pastinya. Dibayar. Terus ketika lagi nggak punya duit, kira-kira utangnya dibayar nggak? Enggak, Nggak ditagih juga? enggak ditagih juga. Dengan alasan walaupun itu cuma sekedar konten atau berbohong, aku lagi butuh duit nih nggak ada duit, nggak? Enggak. Enggak apa-apa, Mbak. Tapi Kagem, masalahnya begini, Kagem bilang bahwa sebetulnya masalah kesulitan ekonomi itu cuman pura-pura aja supaya pengen tahu nih mana yang benar-benar setia. Tapi masalahnya yang jadi pertanyaan tuh gini, kita jadi berpikir ini Kagem beneran kesulitan ekonomi apa enggak? Soalnya kan biasanya Kagem tuh kalau bikin kata-kata free. Nah ini tuh semakin diperkuat karena kalau ada orang sekarang ini yang minta kata-kata sama Kagem jadi berbayar soalnya. Itu sebenarnya dari awal, Kak. Semenjak saya viral itu memang sudah ada. Memang berbayar? Iya, ucapan ulang tahun itu berbayar, bahkan free-nya lebih besar daripada sekarang ini. Oh, oke. Kita mau kasih lihat ya, ada pertanyaan dari netizen yang masuk ke Kagem. Kagem, kalau bikin video ucapan habis berapa ya? Kagem buat bikin video ucapan ulta bayar berapa ya? Oh gitu.
Permisi Kak Gem, apakah Kak bisa membuat video ucapan begitu? Seperti membuat ucapan ulang tahun plus kata-kata dari Kak Gem. Dan untuk fee video itu berapa ya Kak? Terima kasih Kak. Oke, jadi Kak Gem ini kan dikenal dengan kata-kata gitu ya, ucapan, kalimat Kata-kata segala hari macam. ini, Kata-kata Kak. Kata-kata Kak. hari ini. Oh iya. Jadi dulu tuh memang berbayar. Berapa kalau bikin kata-kata untuk netizen? Untuk satu videonya, per videonya ada yang 300, ada 500. Wih. Tapi kalau diunggah di sosial media saya TikTok dulu, ada kalau mau ucap ulang tahun, sampai satu unggahan di media itu 4 juta. Kalau sekarang? Kalau sekarang mungkin karena netizen juga ngelihat saya jarang konten, mungkin view-nya juga agak sedikit berkurang. Jadi ya di setengah dari harga itu. Dan tetap itu sebenarnya Kak bukan pada saat ini, enggak. Itu juga saya buka DM-nya itu sebenarnya di tahun-tahun 2000, tahun-tahun yang lalu sih. Kak Gem pernah paling banyak ketika lagi rame-ramenya penghasilan Kak Gem dalam 1 bulan tuh bisa dapat berapa? Itu ucapan aja. Aha. Saya sampai bisa beli 3 kapling tanah. 3 kafling tanah itu satu kaflingnya berapa Kalau hektar? di daerah saya Tanjung Bala itu sekitar Berapa ribu? satu kapling itu 25 juta. Satu kafling 25 juta itu berapa ribu meter? 75 Enggak pakai maksudnya modinya 3 kapling gitu loh Kak. Ukurannya 18 meter kalau kita buat rumah gitu. Oke, 75 juta berarti ya? Iya, 1 bulan 75 itu ya? juta. Iya. Dari Ada kata-kata satu- aja hanya ya? kata-kata aja. Untuk kata-kata aja, di luar endorsement segala macam ya? Wih, luar biasa. Kalau gitu gue nggak jadi penyanyi deh, nggak jadi deh. Jadi apa dong? Gue mau jadi itu Bikin aja kata-kata kata-kata. aja. Ya kan kalau nyanyi kan pakai irama kan, do re mi fa sol la si gitu kan. Ini nggak usah udah, gue ngomong aja. Dia aja pasti lupa barusan berkata-kata apa ya? Lancar terus rezekinya ya. Amin, amin Kak, amin. Untuk membahagiakan keluarga. Betul. Ayah masih ada kan ya? Ayah ada. Ayah ada, walaupun kita tahu membahagiakan keluarga, tapi sayangnya ibunda tercinta juga sudah tidak bisa merasakan apa yang diraih oleh Kak Gem. Yang satu. Kelihatannya gede. Itu kapan Kak Gem pulang? Lebaran itu Kakak. Lebaran tahun kemarin. Iya, dan Wah. itu Lebaran tahun tahun ini Lebaran ini baru baru belum lagi 40 hari. belum 40 40 hari. hari. Dan itu yang barusan ini yang meninggal, kalau yang kemarin saya di sini diundang kan, itu mama angkat. Kalau ini mama kandung saya. Mama kandung Tinggal bareng selama ini. belum 40 hari ya. Selama ini sama mama. Kalau mama kandung jarang Kakak. Karena kan saya katakan kemarin di sini saya menjaga perasaan mama angkat saya. Tapi setelah mama angkat saya nggak ada, saya memang kebutuhan beliau apapun itu saya selalu ada. Cuman memang beliau ada kekurangan. Beliau itu almarhum itu bisu. Isu. Tidak bisa berbicara. Kak Gem jadi selama ini tinggal bersama ibu angkat. Iya. Kenapa? Kalau story ceritanya, karena mungkin mama kandung saya ini dikatakan sedikit nggak bisa mengurus saya, jadi ada tetangga situ yang kasih saya sama mama angkat saya. Tapi siapapun terlepas mereka berdua, mereka adalah kesayangan saya, Kak. Mungkin saya di sini juga dan semua orang mengenal saya juga nggak luput dari doa-doa beliau. Dan saya tidak merasa bahwa ini mama saya, kenapa saya harus begini, enggak. Bagi saya apapun kesalahan orang tua akan saya benarkan. Dan kalaupun orang tua itu benar-benar adalah orang tua kita, apapun itu saya nggak mikir kenapa saya dibuang, kenapa saya harus diangkat, enggak. Bagi saya mereka adalah ibu-ibu yang luar biasa untuk saya. Sama ya. Ya. Satu, melahirkan saya dengan batin yang kuat. Satu lagi, mendidik saya dengan adab yang kuat. Dua-dua berarti, dan itu sekarang udah nggak bisa saya lihat. Kalau yang pertama meninggal, saya berharap yang satu ini adalah menjadi pelindung saya. Tapi kemarin saya kehilangan beliau dan itu sangat-sangat terpukul buat saya. Karena saya punya sosok ibu, sosok ayah saya kurang. Sobat Ambiar, ini ada postingan haru dari seorang Kak Gem untuk ibunda tercinta.
Oke. Kak Gem, seandainya Kak Gem bisa menghabiskan waktu bersama dengan Ibunda, apa yang ingin Kak Gem melakukan bersama beliau? Saya yang kedua ini akan menghabiskan banyak waktu untuk foto sama dia, Kak. Foto? Karena setiap saya datang, dia selalu foto. Karena dia, maaf cakapnya, bisu. Pokoknya setiap momen saya datang, dia foto, dan foto itu terus dicucikan. Dan saya juga merasa pada saat itu, kayak merasa, lucu ya mamaku yang satu ini gitu. Tapi setelah kehilangan dia, saya baru tahu kalau foto itu sangat berarti sekarang gitu. Dan saya tidak menemukannya lagi. Sobat Ambiar, kita punya postingan haru. Sekali lagi kita akan tanyakan buat Sobat Ambiar, postingan dari seorang Kak Gem. Semangat. Iya Mbak. Karena tahun 2025 ini, 2025 dan 2026 menyakitkan berat ya. buat saya Mbak. Berat ya? Saya mengubah bagaimana orang-orang sekitar saya tetap ada. Ya. Saya kehilangan ibu. Dan orang-orang itu nggak ada sama sekali. Yang bahkan saya pikir itu adalah bisa jadi penopang untuk hidup saya gitu. Cuman ada satu orang yang tetap memeluk saya dalam keadaan apapun itu. Bapak. Enggak. Kak Gem, ada alasan di balik itu semua. Karena memang Tuhan mengajarkan kita tidak boleh berharap kepada manusia. Hanya kepada Tuhan. Untuk seorang Kak Gem, kita punya sesuatu dari kami untuk Kak Gem. Ini dia. Apa yang dirasakan, Kak? Saya jujur Kak, sebenarnya kenapa saya jarang konten karena saya merasa memang ada hal yang nggak bisa saya tutupi. Kalau saya harus membuat orang lain selalu bahagia dengan konten-konten saya, tapi saya sendiri juga hampir terkena bagaimana sakitnya saya merasakan bahwa saya sendiri gitu. Kak Gem, ingat tidak harus membuat orang lain bahagia, tapi pastikan diri sendiri bahagia terlebih dahulu. Apa yang disampaikan untuk Ibu? Terima kasih Mak. Terima kasih sudah melahirkan ke dunia. Terima kasih sudah mengajarkan untuk tetap kuat. Dan maaf, kalau foto-foto itu tidak banyak seperti yang Mama inginkan. Dan maaf, beribu maaf. Karena belum sempat mengajak Mama untuk umroh bareng. Kita akan bahas saat lagi. Pagi-pagi Ambiar, Geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Geger. Mas Arya tetap semangat ya. Mas Erwin, terima kasih. Terima kasih Arya, banyak. thank Kak Gem juga terima kasih banyak. Dan Kak Gem, makasih ya. terakhir di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Ebi dan juga